Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifal Triawan dengan NIM 073002200064 dari Teknik Pertambangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas presentasi untuk UAS Geoteknik. Jadi, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1A, yaitu longsoran baji. Longsoran baji adalah jenis longsoran atau pergerakan massa batuan atau tanah yang terjadi ketika dua bidang perlapisan miring bertemu dan membentuk suatu sudut yang memungkinkan massa batuan atau tanah di antara kedua bidang tersebut bergerak menuruni lereng. Longsoran ini terjadi di sepanjang garis perpotongan antara kedua bidang tersebut yang berbentuk semacam baji atau irisan. Gambar ini menunjukkan analisis geometri dan kestabilan bidang irisan pada sebuah potensi longsoran berbentuk baji. Berikut adalah penjelasan masing-masing bagian. Pada bagian A itu ada diagram wedge atau baji. Nah, di sini ada keterangannya. Wedge yaitu bagian baji yang terbentuk dari dua bidang miring, plan A dan plan B. Kemudian ada plan A. Plan A itu merupakan bidang yang lebih landai dibandingkan dengan plan B. Untuk yang plan B, bidang yang lebih curam dibandingkan dengan plan A. Face itu permukaan baji tempat potensi longsoran dapat terjadi. Kemudian line of intersection yaitu garis perpotongan antara plan A dan plan B yang membentuk garis arah potensi longsoran. Kemudian ada yang gambar B itu menjelaskan tentang representasi bola, kemudian yang C itu menjelaskan sudut dan garis perpotongan, dan yang D itu menjelaskan tentang proyeksi range arah longsoran pada bola. Selanjutnya di sini ada soal nomor 1B yaitu tentang longsoran toppling. Longsoran toppling atau longsoran guling terjadi pada permukaan lereng yang terjal serta pada jenis batuan yang keras seperti batuan beku, sehingga struktur bidang lemahnya berbentuk menyerupai kolom atau blok. Longsoran ini terjadi apabila bidang lemah yang terdapat pada lereng memiliki sudut kemiringan yang tegak hingga berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Nah, gambar ini menunjukkan model analisis kesetimbangan batas dari longsoran toppling pada dasar lereng bertingkat berdasarkan model Goodman dan Bray pada tahun 1976. Berikut adalah penjelasan elemen pada gambar di atas. Jadi komponen utama pada gambar itu yang pertama ada blok-blok batuan, kemudian ada bidang miring, ada interaksi antar blok, kemudian ada sudut-sudut stabilitas, ada jenis stabilitas blok dan parameter tambahan. Kemudian kita lanjut pada soal 2A yaitu kesetimbangan batas. Metode kesetimbangan batas dalam analisis kestabilan lereng digunakan untuk menghitung faktor keamanan dengan membandingkan gaya penahan terhadap gaya penggerak pada bidang kegagalan tersebut seperti bidang melengkung atau planar. Analisis ini melibatkan perhitungan keseimbangan gaya horizontal, vertikal, dan momen dengan mempertimbangkan parameter geoteknik seperti kohesi, sudut gesek dalam, tekanan air pori, dan berat jenis material. Metode ini mencakup pendekatan seperti Wallenius, Bishop, Jambu, dan Spencer yang cocok untuk berbagai jenis kegagalan lereng. Dalam geoteknik tambang, metode ini digunakan untuk merancang sudut lereng yang aman, mengevaluasi kestabilan dinding tambang, dan mengurangi resiko longsoran, meskipun memiliki keterbatasan seperti tidak mempertimbangkan deformasi material atau efek 3 dimensi. Kemudian di sini ada soal untuk nomor 2B yaitu metode elemen hingga. Metode elemen hingga atau Finite Element Method (FEM) dalam analisis kestabilan lereng adalah metode numerik yang digunakan untuk memodelkan perilaku mekanis lereng secara lebih rinci dengan mempertimbangkan distribusi tegangan, deformasi, dan potensi kegagalan. Metode ini membagi lereng menjadi elemen-elemen kecil untuk melakukan perhitungan distribusi tegangan dan regangan secara lokal pada setiap elemen. FEM mampu
mengevaluasi lereng dengan geometris kompleks, sifat material non-linear, serta perubahan tekanan air, pori, dan interaksi tiga dimensi. Analisis kestabilan dengan FEM dapat dilakukan menggunakan kriteria kegagalan seperti Moore-Coulomb atau Hooke-Brown, dan hasilnya berupa distribusi tegangan, regangan, serta faktor keamanan yang diperoleh melalui pendekatan pengurangan kekuatan material. Metode ini sangat cocok untuk kondisi tambang dengan lereng yang kompleks, interaksi antar lapisan, dan tekanan eksternal seperti gempa, meskipun membutuhkan data parameter material yang detail dan waktu komputasi yang lebih lama dibandingkan metode lain. Di sini ada soal nomor 3A, yaitu tentang probabilitas kelongsoran. Pada gambar tersebut menggambarkan analisis probabilitas kelongsoran dalam evaluasi kestabilan lereng secara probabilistik, di mana faktor keamanan diperlakukan sebagai variabel acak yang terdistribusi akibat ketidakpastian parameter geoteknik seperti kohesi, sudut gesek dalam, dan tekanan air pori. Kurva biru mewakili fungsi probabilitas densitas yang menunjukkan probabilitas relatif untuk setiap nilai FK, dengan puncak kurva menunjukkan FK yang paling mungkin terjadi. Nah, untuk yang kurva coklat adalah fungsi distribusi kumulatif yang menunjukkan probabilitas kumulatif bahwa FK lebih kecil atau sama dengan nilai tertentu. Kita lanjut. Pada soal 3B, yaitu tentang kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman nomor 1827 tahun 2018. Tabel kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman nomor 1827 pada tahun 2018 memberikan pedoman dalam mengevaluasi keamanan suatu lereng. Tabel ini mengklasifikasikan lereng berdasarkan kategori, tingkat keparahan, dan nilai faktor keamanan minimum yang harus dipenuhi. Nilai faktor keamanan merupakan perbandingan antara gaya penahan dan gaya pendorong pada lereng. Semakin besar nilai faktor keamanan, semakin stabil lereng tersebut. Selain itu, tabel juga memberikan batasan probabilitas kegagalan maksimum yang dapat diterima untuk setiap kategori lereng. Dengan menggunakan tabel ini, para ahli geoteknik dapat menentukan apakah suatu lereng dalam kondisi aman atau perlu dilakukan tindakan perbaikan. Kemudian di sini ada soal nomor 4A, yaitu RQD. RQD atau Rock Quality Designation merupakan suatu indeks yang digunakan dalam bidang geoteknik untuk mengukur kualitas massa batuan secara kuantitatif. RQD didapatkan dari perhitungan persentase panjang inti bor yang terdiri dari potongan batuan dengan panjang lebih dari 10 cm. Semakin tinggi nilai RQD, semakin baik kualitas massa batuan tersebut. Artinya, semakin sedikit retakan dan semakin kuat batuan, nilai RQD sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti perencanaan tambang, desain fondasi, serta analisis stabilitas lereng. Kemudian, RQD juga memberikan informasi penting tentang kondisi massa batuan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan teknis dalam berbagai proyek konstruksi. Semisal, nilai RQD yang rendah mengindikasikan bahwa batuan tersebut memiliki banyak retakan dan membutuhkan perkuatan tambahan. Sebaliknya, jika nilai RQD yang tinggi menunjukkan bahwa batuan tersebut cukup kuat dan tidak memerlukan perkuatan yang signifikan. Dengan demikian, RQD menjadi salah satu parameter penting dalam evaluasi kondisi geoteknik suatu lokasi. Selanjutnya, untuk soal 4B, yaitu Rock Mass Rating, yang diperkenalkan oleh Z.T. Wieniawski pada tahun 1973. Nah, ini merupakan suatu sistem klasifikasi geomekanik. Sistem ini dirancang untuk menilai kualitas keseluruhan dari massa batuan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Angka yang dihasilkan oleh RMR dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana batuan akan berperilaku. Nah, untuk menerapkan RMR, massa batuan sepanjang proyek dibagi menjadi beberapa zona dengan karakteristik geologi yang serupa. Kemudian, setiap zona akan dievaluasi berdasarkan 6 parameter yang berbeda.
Saat menentukan nilai untuk setiap parameter, kondisi batuan yang umum ditemui, bukan kondisi ekstrim yang harus dijadikan acuan. Perlu diingat bahwa penilaian jarak antara retakan dengan sistem RMR ini diasumsikan untuk batuan dengan 3 set retakan. Jika jumlah set retakan lebih sedikit, maka hasil penilaian cenderung lebih aman. Selanjutnya ada soal untuk nomor 5A, yaitu butir-butir penting yang perlu dimasukkan dalam kegiatan inspeksi geoteknik tambang di lokasi pit tambang. Inspeksi geoteknik tambang PIT merupakan kegiatan rutin yang sangat krusial untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan operasi penambangan. Dalam inspeksi ini, berbagai aspek perlu diperhatikan secara cermat, termasuk kondisi lereng, sistem drainase, retakan dan join pada batuan, tanda-tanda gerakan tanah, perubahan vegetasi, serta kondisi cuaca. Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk mendeteksi dini potensi bahaya seperti longsor, mencegah kecelakaan kerja, memperpanjang umur tambang, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan melakukan inspeksi secara berkala dan mendokumentasikan hasil dengan baik, perusahaan pertambangan dapat mengambil tindakan preventif untuk menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan sekitar. Kita masuk kepada soal nomor 5B, yaitu jenis-jenis instrumen pemantauan geoteknik tambang. Instrumen pemantauan geoteknik tambang merupakan alat-alat khusus yang digunakan untuk mengukur dan memantau berbagai parameter geoteknik di area pertambangan. Beberapa jenis instrumen yang umum digunakan antara lain inclinometer untuk mengukur pergerakan tanah, piezometer untuk mengukur tekanan air pori, settlement plate untuk mengukur penurunan tanah, dan extensometer untuk mengukur perubahan jarak. Selain itu, instrumen seperti total station, GPS, dan strain gauge juga sering digunakan. Nah, data yang diperoleh dari instrumen ini sangat penting untuk mengevaluasi stabilitas lereng, memprediksi potensi bahaya seperti longsor, dan memastikan keamanan operasi penambangan. Pemilihan instrumen yang tepat akan bergantung pada kondisi geoteknik lokasi, tugas pemantauan, dan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membantu saya dalam mengerjakan presentasi pada video kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.